diziarahkan yang sakit kemudian daripada tiga itu kabar maupun surat malam Sabtu yang lalu karena Rasulullah bilang pada waktu Iqra'u ala mautakum yakin ala mautakum yakin. Ini bacakan kamu atas mati kamu surah Yasin.
Menurut Ibnu Hibban dalam masalah hadis tersebut yang dimaksudkan dengan bacakan olehmu atas mati kamu akan Quraisy adalah urang yang hadir akan maut. Diurang dengan sakaratul maut. Kemudian bagi orang yang setelah sakaratul maut naik nya hanggebi baca Al-Quran padanya karena kasat dengan hanggebi baca Al-Quran itu untuk menyegerakan melaksanakan fardu kifayah daripada dari naik. Adapun apabila nama memungkinkan bagi kitanya untuk tak lakukan fardu kifayah karena mungkin keadaan ketika setelah sakaratul maut malam buka buku takubut fardu kifayah pada malam atau karena ujian, maka silahkan bacakan Quran atas Sumayah, itu hanya masalah, boleh. Kemudian surah malam, orang yang sakit sunat taziarahi. Yang jadi pertanyaan, apabila yang sakitnya ahlul bid'ah mungkarah, pelaku bid'ah yang bid'ahnya itu mungkar. Ada contoh Syiah, itu mazhab bid'ah yang mungkarah, bahkan hanya secara akidah ahlus sunnah wal jamaah mereka itu kafir. Bahkan kafir Syiah itu karena mereka meyakini bahwa Al-Quran itu bukan 30 juz. Menurut awalnya Al-Quran ziyadah juga. Menurut Syiah. Dan mereka menggugurkan fardu sembahyang yang 5, cuma yang lumayan bawahnya leher ya. Yang di Iran kalau menyaja ya mau gantung. Ya, benar jamaah lumayan mengkhawatir dalam masjid-masjid di Iran, nya digantung. Jadi secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah mereka itu bahkan bukan lagi bid'ah, bahkan kafir. Dan mazhab Mu'tazilah yang jadi pertanyaan, sunat tadiyarah orang sakit ke awaknya ahli bid'ah yang mungkarnya sunat tadiyarah. Alian ahli fudur yang fasik, urang ukur dosa yang dengan dosanya itu membuat dia fasik. Nya dawanya itu sunat tadiyarah orang sakit. Dan ahlul makis itu ahli tukang jawab pajak. Karena dalam agama memungut pajak pada harta orang muslimin itu haram. Dalam agama ada pajak yang dibenarkan. Tapi menyocok pajak secara lagi yang diukur secara tidak Islami dalam hukum Islam yang berjihad. Lepas remuk orang mukmin jawab pajak. Lampu orang Islam jawab pajak. Nah harus hukum. Dalam agama yang dibenarkan jawab pajak itu tidak orang pengusaha. Pakai jalan, naruto 12 pakai jalan pemerintah untuk menghasilkan usahanya. Nah dia. Tapi punya bak harta, bak rumah orang Islam, bak lampu orang Islam yang harus jual. Kecuali hal yang berkaitan dengan contoh kendaraan yang ada di jalannya, jadi untuk kuitnya
cok pajak bahata lagi contoh rumah dan lampu kano nya hukum dia. Nya ahli cok pajak bukan cok pajak nasional adalah dan padahal mereka itu bukan kerabat dia. Ahli bid'ah yang mungkarah. Alanya ahli fujur, bukan kubur dosa yang sekira-kira dengan dosanya dipatah. Alanya tukang cok pajak yang bukan kerabat dia, awalnya ban Bandung dia ahli bid'ah guna. Alanya pelaku dosa yang dengan dosanya dipatah dan juga tukang pungut pajak yang terharu kerabat yang ke saudara ke family ini. Sedangkan dalam perintah agama katanya video orangnya yang menyawanya sakit tiba nasunat tadi ya. Maka dijawabnya tiada disuruh ziarah akan dia dan makruh ziarah orang yang jadi kesukaran, orang yang sakit, orang yang ziarah akan dia. Yang untuk menziarahi awaknya ketika sakit, urang-urang yang kali ketemu punya waktu, ini hana gibu. Artinya hana sunat ziarah ahlul bid'ah yang mungkarah, hana sunat ziarah urang kubur dosa yang dengan dosanya dipatah. Hana sunat ziarah yang sakit apabila yang sakitnya tukang cok pajak harta urang Islam. Jadi menurut kena pajak apa urang Islam mungkin. Sementara itu tadi Pak ketentuan nandro bahwa bagi kena PUB pajak bumi dan bangunan. Baik dong. Itu yang kacau wajib beli. Karena tunduk pemerintah. Tapi yang hukum awaknya cok hukum. Dalil. Hukum awaknya cok atas pajak bumi dan bangunan bak katanya dalil. Kecuali bangunannya diusaha aja. Pabrik. Yang dibenarkan lah mahkamah. Pabrik yang bangunannya sebagai pabrik proyek ni. Nya je cok pajak karena dia menghasilkan rupiah. Karena dalam agama ada pajak yang dibenarkan, ada pajak yang tidak dibenarkan. Kenapa tu ujuk engkau? Sebagai pajak proyeknya BPHBM di Kau Baju kan? Ya, tak tahu. Taruh pemerintah. Dia kadang bentuk usaha. Usaha. Dia bentuk lagi guna ya. Anak tapi Lapuh dah nyawanan, kurus saja jauh. Kan proyek. Barmoh dah yo. Barmohnya nan tadu, nan tak tak ibadat nan. Kurus saja jauh aja. Tapi kena pajak. Ini untuk tiga golongan manusia benua yang hana diharapkan kepada taubatnya, nyo hana sunnah untuk ziarah awaknya. Karena secara zahir awaknya diuji bak gedanya dalam agama. Jadi han kebi bergaul dengan awaknya. Dan hana sunnah ziarah apabila orang yang taziarahi dan yang menziarahinya sukar sama sukar. Jadi tanya jak lawan. Lawan akidah, lagi contohnya bid'ah lawan akidah. Dia awaknya juga benci ke gedanya, juga benci lawannya. Jadi orang tanya sama orang kenal ini sakit hati ke gedanya, juga palak itu yang paham hati ke gitu. Ya sunat yang hukum. Artinya lebih aja. Lebih aja. Dan dihubungkan dengan dianya tiap-tiap yang kali itu ahli bid'ah, urang pasai,
yang membuat dosa dengan dosanya ipate alenya tukang cok pajak harta ulun mukmin udah dihubungkan dengan awaknya batu zimmi kafe zimminya kafe yang hidup dalam nandro orang Islam dan dilindungi oleh orang Islam di pajak dan dia cok pajak apa pajak cok pajak apa kafe zimmi dan semua hadnya orang kafe yang kali pegat perjanjian dengan orang muslim untuk berdamai yang hana perang di Roi tanya udip Roi kebetulan di Roi itu perbatasan dengan tanya jadi mungkin karena sebab perbatasan karena itu ada sakit ada puji kata kiri ingat mana sunat ya di muahad yang muahad jadi lamat Roi boleh jadi sih diudep dalam nandro ini di sini bukan yang dalam pegang di bahagian dari kafe muahad menansi kafe mustahma nyo kafe yang dilindungi dalam nandro Islam kayak melindungi pada nandro Islam yang mustahma menya awaknya tidimi muno si muahad si mustahman dalam nandro katanya menya awaknya sakitnya sama surah batu anak sunat ya ziarah. Ya, lesan han bukan? Ada paknya nang dodanya yang na awak cinya awak mesti. Sakit anak sunat aja anak ku. Ya. Tidak aja. Lesan kan? Dia kabuno bukan yang sing apa nih dia apa? Lu itu kan. Di sana katanya orang kan. Siapa ada kan? Cuman menyatakan kan itu Mana dia bahasa itu dia anak faedah aja. anak faedah. Anak pahala. Dan sunat ziarah orang sakit yang lain daripada orang yang tersebut. Jika sakit mata sekalipun. Sunat tajak ziarah lagi tanya orang yang sakit selain daripada orang yang kali belah menewati. Kau yang kali belah menewati? Ahli bid'ah, ahli fujur, orang kubur dosa, tukang cok pajak, kafe dimi, kafe muahad, kafe musta'mal. Yang selain daripada awaknya sunat ziarah. Sekalipun sakit yang dialaminya tapi ringan sakit pedang. Kalau dia mungkin sakit pedang ya, kehanjut jiblut dah kalau. Ya ziarah sunat. Sunat ziarah orang yang sakit sekalipun sakit mata. Tapi satu sama yang sini kamu. Kafe demi kafe yang di karena orang Islam, kafe yang bayi pajak. Menyamu ahad kafe yang kali pernah dimenjanji dengan orang Islam bahwa hanali terus pernah perang ni. Alanya kafe musta'mal kafe yang melindung dengan orang Islam. Ya minta suaka dengan orang Islam. Yang musta'mal. Pada sunat ziarah haji, awak sakit yang sakit menawan. Pada awal hari sakit, dan ada pun khabar sungguhnya ziarahkan yang sakit kemudian daripada tiga itu khabar maudhu'. Jadi pajan sunat ziarah, wate rokok tadi, kada depu sakit, sunat ziarah. Pada awal sakit. Maksud kata kayak ini kalimah uro, dia baru ada depunya, uronya yang kun kali ini. Di uro yang kun ada depunya, dia uronya uro awal katanya. Ada 3 minggu kata kayak. Ini yang baru ada depu uro karena ode 3 minggu. Berarti wate ada 3 minggunya nanti yang uro kun kali ini. Di sunat ziarah orang yang sakit di awal-awal hari
orang yang mengalami sakit tersebut. Karena ada pun hadis yang berpegang bahawa sunat ziarah orang sakit setelah daurah sakit. Dengan hadisnya hadis maudhu. Bukan hadis. Nah hadis yang berpegang oleh Nabi menurut pengakuan sebahagian ulama, ziarahkan oleh muakan yang sakit daripada 3, nyo hadisnya hadis maudhu. Artinya sunat bak inoda ziarah ulun yang sakit setelah daurah sakit. Nyangkon hadis. Pusing apa ulara? Kan hadis. Mana hadis maudhu yang masukkan dengan hadis maudhu? Hadis palsu. Dan cukuplah hadis maudhu yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang ada kualitasnya. Padahal ini masyhur bahawanya hadis. Tanggap dengan bawahnya betul-betul hadis. Padahal hadis maudhu. Contoh an-nidhafatu minal iman. Yang cukup populer hadisnya. Cukuplah hadis-hadis yang populer yang dianggap hadis, padahal itu hadis maudhu. Alanya lagi contoh masalah hadis bab puasa. Nyenyo sangat-sangat populer. Hadis tentang masalah puasa. Pembahagian puasa, awalnya rahmah, 1/2 maghfirah, 1/2 itu kuminat. Nyar hamba orang sufi yang kan hadis. Biar tidak boleh yang kan hadis. Yang kan hadisnya. Bahkan karena medan pegangan hadis bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Nah hadis yang lebih sahih. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi yang Nabi hendak begitu. So mentang yang berpuasa di bulan Ramadan diampunkan Allah baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Nah saboh tu riwayat wa ma ta'akhir dan barang yang kemudiannya. Nah tu hadisnya lebih sahih. Menyadap Allah hadis yang bahwa Nabi bagi puasa menjadi tiga bahagian. Di awalnya maghfirah, pertengahannya di awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, yang terakhir itu keminana. Bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi yang dua hadis kan menyeluruh. Man mandum maghfirah. Man mandum dalam masa Ramadan Allah mengampuni dosa. Ini dan pembahagian awalnya rahmah hana pengampunan. Pertengahannya baru ampunan. Yang sangat populer adanya. Yang haba sufi yang hadis. Nah lo hadis yang sangat populer yang dianggap hadis, padahal yang kan hadis. Yang sering dibaca-baca oleh awak punanya tentera NU bangsa hubul watnu minal iman ya nak hadis nak hadis agak ikhtiari ke lah ikhtiar wajib dulu kunci apa dengan masalah Belum mencari. Anak orang lain. Apa cukup deh? Menyangkut dengan perkara ayat dan yang jarah itu. Betul sama-sama ada yang mukmin. Duh, tak kalah kita bawa kampung dia menjadi dia. Tiba semalam bawa teh ana bagi Jumaat ana. Sakit je tak jak tu. Tak benar ni. Ahli tuju. Berbuat dosa. Yang dengan dosa karena maksiat yang paling raya dalam orang mukmin yang ketika maya. Cuma mereka. Mana Cina nantinya dosa tempoh dah bukan? Baik dia tempoh. Dah dosa lain yang nak hukum diupoh. Kecuali tempoh je kisah. Karena orang sembahyang ahli ada po, orang tinggal sembahyang ahli ada po.
Yang pasal rayo yang ketinggalan sembahyang. Hai depo. Masyarakat di mana-mana. Kan karena kerabat dia ziarah nak upu. Hai depo. Apa yang dulu? Bagilah. Ya betul, tak pegak. Tak berlakukan tanya. Kan? Cuma ini baik salah je tu. Dia bukan haji. Menerapkan hukum Islam kepada nanggro yang kan hukum yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Indonesia kan nanggro Islam. Hanai hukum Islam. Ketika dan terapkan dan ubah dari hukum konvensional kepada hukum Islam dan terapkan hukum Islam kepada urang Islam, dan upoh urang hana semayang, dan upoh jaro panjurinya dosa urang bu. Dosa urang pelakunya. Pajan si baru ipubut urang ile man sabah nangrau. Dah hukum dia. Oleh kali dah pubut urang ban sabah nangrau, kamu hukum urang tentang hukum, baru je terapkan hukum. Ini menyatakan pada saat jino kita nak robah kepada dari hukum KUHP-nya kepada hukum Islam, dan terapkan hukum Islam kepada segenap manusia, itu sama dengan kita zalim kepada manusia. Anjuk orang kau nya. Kau yang dengar tu bawa urang hana semayang kau nak dengar tapi kampung namanya. Mak Rasulullah jumpa je kaji nya hana dapat hana semayang. Nya ji semayang hana semayang. Ya Rasulullah lipo jin hana dapat hana semayang awak kelompoknya. Lipo. Nya yang hadi lipo kan berarti hana semayang lipo hadi dah cah tu. Nya dengan itu. Rasulullah itu sama kampungnya. Rasulullah sama kampungnya hana semayang. Ya hadi jumpa ke Rasulullah. Tapi bika masih tapi ingat naik semayang kan? Ya, ini pohon penting hari semayang. Baru pulih kampungnya semayang jika ada pohon dia, baru jumpa hari dia. Nya menau aja ada ya. Tidak ruangnya, Pak. Orang hana semayang. Ini nya hukum dah bukan. Yang di petepit sabah wate semayang, ulua wate jamak semayang. Nyam halu apa? Sunat kutawah. Dan bila kata yang bak orang poh pakan ke poh kai petebit semayang ulu awat jamaah nya hana wajib bayu dia. Dah hana wajib kisah. Bahkan karena berdasarkan hukum bertaubat ji sunah. Apabila maksud contoh sira urang di semayang leho, hana semayang leho. Oh wate kai tamang wate asa sampai habis wate asa dalam ji semayang leho. Nyam ka kaje poh. Hukum yu semayang ji hukum sunat. Berdasarkan hukum sunat yu semayang ji yu taubat ji hana wajib bayi bagi orang ya yang po. Karena punya hukum semayangnya karena hukum daruri maka aja po. Hukum yang ada anak minta itu punya wajib. Sebab orang idiot adanya semayang hukum wajib dipegahi. Ini karena hukum daruri dan hukum mudah tak. Maka sunat yu taubat urang yang tinggal semayang. Nah, dalam bedah. Tapi berlakukan hukum Islam. Yang ada benar pihak kubur eleh urang anjir kubur laju karena nagro ini yang pertama nyokan nagro Islam. Ketika tak nak berlakukan hukum Islam kubur eleh urang mantap nagro. Tapi muka berlakukan. Alif yang mendu. Kayu yang mendu, muka ada buat mendu. Muka ada buat kayu. Jadi bunuh hadis yang menyatakan bahwa punya sunat tak ziarah orang yang sakit setelah masa lihat orang sakitnya hadis palsu. Hadis dibuka-buka. Bahkan cukup cari hadis-hadis maudhu'nya nasidro sahabat yang akhirnya ditaubat daripada memalsukan hadis. Nah, dipalsukan hadis 250 lebih hadis. Nanti roro sahabat maknan kedua. Si roro orang yang memalsukan hadis demikian rupa nanti orang tak bertemu hadis palsu. Bahkan di kalangan para musnad hadis itu, nah orang yang digelar dengan al-kadzab. Man ona tulis urungnya, ya enggak ditulis. Itu contoh kita buka Imam Bukhari. Karena hadis yang sahih kan yang diriwayatkan Bukhari Muslim
Jadi dukna sikah orangnya dalam kecok sanad hadisnya. Ditelitinya musnad. Tidak orang apabila demena sumber hadis daripada agaknya pernah dipengut hamba unta. Nyat al-Kazab. Pakai hadisnya yang Bukhari. Pernah betul lagi contohnya dah kami kena dah kami. Jarang tahu. Jadi bila Imam Bukhari teliti musnad hadis, tempat-tempat sanad hadis, bak tahu debit hadisnya, bak pulang. Jadi salah satu daripada pulang-pulannya nadira urang yang sulit, termasuk sulit pernah tahu hendak. Ya, tinggal dunia orang. Kan Imam Bukhari sangat sekar dalam meriwayatkan hadis. Dan sebut pada majmuk sunat meringankan duduk padanya, tetapi makruh lama duduk padanya, dan mendoa baginya dengan minta disembuhkan sakitnya. Dan jika ada pada peniliknya jauh sekalipun sembuhnya, dan adalah doanya itu as'alullah al-azim rabbul arsyil azim ayyashfiyaka bisifaihi sifaan la yughadiru saqama. Nyawa yang baca tidak tahu lagi. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' ditanya yang ziarah orang sakit sunat tak peringat. Mana peringat kedua terus dikanro hanya pegang hamba orang sakit. Walaupun sebenarnya kadang-kadang orang yang sakitnya diinginkan kita nyoba treatment. Tapi bagusnya hanya sunat itu ya dua sampai terus kerja benar. Artinya betul aja orang mana ringan sunat tak peringat dia ziarah orang sakit. Baik dalam jangka waktu yang lama katanya dalam berziarah. Dan makruh hukum jinya tajak tadu enan duk dua atau lagi. Alih sunat lah kerana dia berdoa urus yang sakitnya. Doa dan melakir Allah untuk kesembuhan bagi urus yang sakit. Sekalipun awak tak kalah boleh katanya, hanya mungkin boleh. Jauh dengan boleh. Orang kalau urut karena dengan apa hati tiga tu. Walaupun demikian sunat baca. Awak dah ajar baru ya sakit. Walaupun pada penglihatan katanya, hanya mungkin boleh. Sakit kamu tu, napa tiga tu. Oh, dia ada kalanya jauh dengan boleh, kan mungkin le. Walaupun tak penglihatan dia bagian sunat baca ketika tajak baru sakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim rabbul arsyil azim ayyashfiyaka bisifaihi shifaan la yughadiru saqama. Ya sunat. Akan tak ulang-ulang sampai terus menuju ke kajian ni. Ini doanya yang boleh. Bila dia orang kata nak puja ni, bapa luar dia betul. Gimana ke pada je? Ha. Ya. Kami baca di Syam tu ada dua menor ada yang sikit nak awak semoga lekas. Yang doa kan yang enam tadi ada yang ada tu. Cuma yang lebih ke doa ada baca dengan nama drone ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lun laki drone ya Allah yang maha besar. Tuhan Arasy yang maha besar. Bahawa nak boleh ledro ni Allah dengan ubat drone ubat yang mujarab. Yang pun dah ubat Allah. Di yang akan melaki lagi Allah boleh dengan ubat Allah. Dan yang ubat.
Sebenarnya kan guru. Lun laki baru ni Allah ko aras yang raya dan boleh sakit juga ni. Yang dengan bahasa budaya. Dan sunat doa baginya dengan syifa. Itu jikalau kafir atau fasik dan sebagainya. Dan seyogyanya tempatnya selama tiada ada pada hidupnya itu memberi mudarat bagi muslimin. Jadi sunat kita baca doa syifa'nya dulu. Doa as'alullahal azim rabbul arsyil azim ayasbiyaka bisifai syifa'an la yughadiru saqama. Sunat kita baca doanya bagi orang sakit yang tajak bunuh sekalipun yang tajak ziarahnya kafir atau ulun fasik bunuh atau ahli bid'ah bunuh. Ka tajak ahli bid'ah bunuh kan sunat dia ada hukum makruh. Bila ka tajak sunat dia baca. Tapi pak kafir yang sunat baca apabila kafirnya selama hidup tidak memberi mudarat kepada orang mukmin. Kan lagi Yahudi Israel yang kira perang awak Palestina namanya aku nak baca bahkan hari tu ya. Ya ada. Kita baca yang sunat baca ketika ada ziarah orang sakit sekalipun yang sakit yang tak ziarahi dia ditanya kafir atau fasik atau dia coba baca. Tapi itu orang jak orang sakit ada tahu jarang Sunat. Sunat anak hidrop yang pun tahu nanti. Kata di mana aja di mana saya ada. Jadi yang tumaah hendak tahu nanti anak hidrop ini. Kanyan benar. Ketika ditanya kada laki aku dosa dosa laki tentu saja le awal ditanya memaafkan dosa udah ya. Yang laki kau benar nanti dengan punya dosa ke benar rumah, gimana cara ada lagi yang maha dosa? Jadi mahal sunat kita baca bunuh makafi doa syifa tersebut selama masa hidup kafirnya tidak memberi mudarat kepada ulun. Su'ilah radhiyallahu anhu. Apa yang terlebih afdal yang dimasyhur oleh orang sakit? Maka dijawabnya setengah daripada yang dituntut baginya yaitu membaca qul huwallahu ahad 100 kali. Karena riwayat pada hadis barang siapa membaca qul huwallahu ahad hingga akhir suratnya 100 kali pada sakitnya yang mati ia dengan dia. Tiada peci atas kuburnya dan diamankan daripada sempit kuburnya dan tanggung akan dia oleh malaikat hingga dilalu atas sirat. Kalian bila ditanya maka sakit putra yang lebih hebat bagi kitanya berbimbang ketika dia sakit. Ada bu. Karena nasi sunat baca ketika ada sakit subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sunat kita baca. Teman yang lebih hebat baca ketika dia sakit. Berbimbang dengan kuwa katanya mau ketika dia sakit. Baca qul huwallahu ahad 100 kali. Terus baca. Ditanya yang mengalami sakit, kedudukannya ziarah. Ditanya yang sakit, putra yang lebih hebat dari itu. Kita baca qul huwallahu ahad, terus. Bahkan karena hadis yang dipegang oleh Rasulullah, somantang yang dibaca qul huwallahu ahad hingga walam yakul lahu kufuwan ahad. Serta juga dalam masa sakit yang sakitnya membawa dia kepada mati.
beramal katanya daripada himpitan kubur. Jadi dia hanya merasa sempit di dalam kubur. Jadi faedah dia membaca qul huwallahu ahad, sentuh ke dalam sakit katanya, dan sakitnya membawa katanya kepada mati hingga katanya membawa merempuk dengan ajal katanya. Sentuh ke qul huwallahu ahad yang dibaca dalam masa sakitnya, aman daripada himpitan kubur. Artinya oleh-oleh dari yang sakit. Nah, urun dengan nama Habib Tertiha. Ini oleh-oleh dari yang ada belah kena. Dia keadaan dan ini dah pulih nama kuru-kuru. Kadang-kadang kalau mungkin ada waktu kan. Oleh-oleh waktu tengah-tengah. Kadang kenyang nunggu. Bulan kadu. Gaknya kalau itu. Karena kan orang yang aman daripada himpitan kubur. Karena ramai orang. Para nabi dan rasul, orang mati dalam perang, dan mak Sayyidina Ali. Nya orang yang aman daripada himpitan kubur. Cuma himpitannya ada beda-beda. Nya baca kitab Tanwirul Qulub nak pegahnya. Karena kubur kan kitanya orang mati yang perlu sehat lagi mangan. Jadi menurut anda menantu sebagaimana di Roma yang merindukan anak yang berpisah dengannya selama puluhan tahun, menantu hubungan dia. Karena hanya orang yang aman daripada himpitan kubur kecuali para nabi dan rasul, orang yang mati dalam perang dan mak Sayyidina Ali. Jadi hikmah pakar mak Sayyidina Ali, Fatimah binti Asad. Pakar mak Sayyidina Ali-nya aman daripada himpitan kubur. Karena doa Nabi. Karena ketika mak Sayyidina Ali-nya wafat, Nabi kan mak dicinya karena Nabi ini node barmo Abi Talib. Jadi ketika mak Sayyidina Ali-nya wafat, yang ke depan mak Sayyidina Ali adalah baju jubah Nabi. Jadi karena mak Sayyidina Ali adalah orang yang fakir, hana bekal gitu, hana gapan gitu gapan kan baju jubah Nabi. Alen gecok menjaro Nabi, menjaro Rasul yang mulia diputar dalam lahar. Ketika diputar dalam lahar, berdoa oleh Rasulullah, ya Allah, keluar ummu maklum Fatimah binti Asad. Ini doa Rasul. Karena hikmah demikian itulah, maka mak Sayyidina Ali termasuk seorang yang aman daripada himpitan kubur. Selain daripada yang ada dalam hana ulil yang aman daripada himpitan kubur, sekalipun dia itu para aulia Allah, sekalipun dia itu orang yang sangat alim. Cuma beda saja himpitan kubur. Jadi contoh adalah dari mak yang rindu kepada anak kapuluhan pun hana negara, ketika amat ewo menyanyinya di puo amal yang saleh anak ewo yang berantau ewo kang alim dari usia ulama tiba senang mati dulu suruh kau boleh mana dengan pun kasih sayang. Tapi apabila kita berpisah dengan mak 30-an tahun, oh dia dah puo kaca bir dah puo. Tiba perasaan mak, kau teh dukung dia apa patah dulu. Begitulah umur dengan setiap manusia yang masuk ke dalamnya. Di hanaul yang aman daripada kita kubur. Maka termasuk salah satu jalan untuk bertanya terhindar daripada himpitan kubur, bacalah qul huwallahu ahad. Sirtuh ke lama sakit yang sakitnya sampai dunia kepada mati. Dan setengahnya hendaklah ia membaikkan sangkanya dengan Tuhan, dengan bahwasanya dikasihani akan dia dan dimaafkan daripada segala dosanya. Dan kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, pada hari Al-Hairid,
Hariul Hairin nyonan kita. Bukan hari Euro. Hariul Hairin. Barang siapa mati padahal ia menyangka dengan Allah Azza wa Jalla bahwa tiada difitnahkan pada tatkala matinya, didapatnya yang demikian itu. Kalian si dengar daripada yang katanya masih berbimbang ketika dia sakit. Nyo pegat hati dengan Allah. Yang anak lelaki ini. Nyo ilmu rahasia, anji dengan ilmu ramai. Jadi ketika dia sakit, yang sakitnya hingga sampai dia kepada mati, yang mesti dia berbimbang nyo pegat hati dengan Allah. Baik saya anggap bahawa dia tidak orang yang maksiat, nyolon punya mati ya Allah sampai nutut dalam neraka, azab don dalam kubur ya Allah. Tanya yang diu yang lelaki apa katanya? Yang lelaki apa katanya? Ketika katanya sakit, tak pegat hati, tak pegat sangka katanya ke Allah. Putra yang tak pegat sangka katanya kepada Allah, katanya orang yang maksiat. Karena kita lemah daripada taubat dan ibadat, dengan keluasan rahmat Allah, ya Allah diampun dosa lu. Dan menurut Ibnu Abdul Wahab Asy'arani dalam sebuah kitab yang bernama Hariul Hairin, dipegang oleh Abdul Wahab Asy'arani, semantang yang didan kepada Allah, maka dia ketika sakit matinya didan gak berbaik sangka kepada Allah, han difitnah oleh Allah pada ketika dia mati, maka yang didannya akan didapatkan. Kamu pun. Yang kedua yang mandu mudah mati. Karena menyatakan ayat-ayat Al-Quran berbicara, dioh datang kedanyo dengan urang hamba-hamba Allah yang muttaqin. Menyatakan ayat Al-Quran, dioh datang kedanyo hamba-hamba Allah yang bergerak dengan muttaqin. Kita naik apa aja, kecuali sebahagian kepada hamba-hamba Allah yang mendapat inayah, yang pertolongan daripada Allah. Kalau juga Allah termasuk dalam ayat Al-Quran dalam surat Al-Zariyat. Juga Allah innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum kanu qabla dzalika muhsinin. Ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa yang berkehendak Allah. Yang pertama, Allah menyebutkan tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa di akhirat. Orang-orang yang bertakwa fi jannati wa 'uyun, dalam surga dan mata-mata air. Yang ditempatkan orang-orang yang bertakwa. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya akhirnya nama tahu mereka mengambil apa yang didatangkan oleh Allah. Mereka mengambil apa yang didatangkan oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu orang-orang yang berbuat baik. Ciri-ciri yang bertakwa. Alif kanu qalilan min al-layli ma yahjaun. Orang-orang yang bertakwa di waktu malam mereka sedikit lelapnya. Salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah, mereka mengambil apa yang didatangkan oleh Allah. Sebahagian ulama tafsir berpendapat bahwa pemandang yang didatangkan oleh Allah, yang difardukan dan disunahkan oleh Allah untuk tersebut, matmadum dulu. Itu orang yang bertakwa kepada hamba Allah ada guru ada ibadat bakto di penghotel mayang. Ubena yang didatangkan oleh Allah matmadum dulu. Apakah itu fardu? Apakah itu sunnah? Alanya kanu kalimat menalai mayang. Mereka di waktu malam sedikit waktu lelapnya. Hana gurunya. Hana nanti kita yang hidung-hidung tu.
okay? Apa tu hero rumah belani di nama tu apa tu. Orang yang hamba-hamba Allah yang mutakin mana? Mereka senantiasa menerima apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena itu kubur yang diperintahkan oleh Allah. Mereka menggunakan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah. Karena dia cek wujud. Yang kedua, bertanya hamba-hamba Allah jauh daripada kita. Maka mereka pun bersangka dengan Allah ketika dia sudah mati. Maka menurut Abdul Wahab Asy'ari, bagi orang yang berbaik sangka kepada Allah tidak difitnahkan oleh Allah ketika dia mati, dia akan mendapatkan apa yang disangka. Dan barang siapa menyangka dengan dia bahwasanya ia tiada difitnahkan di dalam kuburnya dan tiada disiksa dengan dia padanya, maka diperbuatkan baginya yang demikian. Alhamdulillah ditanya berbaik sangka kepada Allah ketika dia sakit, yang sakitnya sampai mati, ditanya bahwa genya tazan kepada Allah han fitnah dalam kubur. Kuno han fitnah ketika mati. Makna han fitnah ketika genya mati, han roh tatbit dari agama Islam ketika genya mati. Artinya mati dalam iman. Alian han fitnah dalam kubur, gedanya han tatme rasaya dalam kubur. Menyegedanya berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah hana fitnah dalam kubur, hana siksa dalam kubur. Yang tazan ketika dia sakit, maka atanya juga akan terdapatkan. Ketika dia sakit, sunat dia berbaik sangka dengan Allah. Baik dia sangka lagi dia tazan lagi dia bawa dengan maksiat gedanya dengan hana ibadat, doa ibadat ngenyan gazir oleh Allah. Walaupun pada hakikatnya segalanya itu adalah hak Allah. Boleh jadi laginya. Boleh jadi Allah berbuat laginya, karena itu adalah hak prerogatif Allah. Karena Allah hana musabah makhluk pun yang bisa memaksa Allah. Iban yang berbuat yang laginya lagi terjadi. Iban yang berbuat oleh Allah, demikianlah yang terjadi. Karena itu benar bukan sok sangka kepada Allah, dia yakin itu karena itu benar yakin bahwa bagi guru itu yang galak pun. Yang dah dengar bahwa orang yang galak itu macam meninggal dirindukan oleh kubur harum balik. Dengan tanya kau yakin dia tanya karena pun sangka kepada Allah Taala. Yang kegagalan lagi yang mungkin yang disunatkan Pak katanya. Ketika dia sakit, berbaiklah sangka dengan Allah sehingga apa yang kita sangka itu akan kita dapatkan. Namanya tazan dia tak sangka dia berburuk sangka dengan Allah ketika dia mati. Mentang maksiat yang dah buatnya akan gadir dunia dengan maksiatnya oleh Allah. Dan juga lagi yang akan terjemah. Karena hadis qudsi ada juga hadis qudsi. Oleh hadis kursi yang hana ada buah. Betul. Berapa hadis kursi? Dan barang siapa menyangka bahwasanya ia bangkitkan tertutup auratnya antara manusia dan tiada menghukumkan dia dahaga diperbuatkan baginya. Menancilam ketika dia sakit yang tazan dia kepada Allah, yang tak sangka kepada Allah, bahwa ketika tengah dia dibangkitkan oleh Allah dari kubur, yang pada dasarnya ubena makhluk Allah wadanya ubena manusia, watanya dibangkit Allah ban bandung dalam keadaan telanjang.
ketika kita tazan bahawa kita hotel kebangkit oleh Allah, tutup aurat kita oleh Allah. Yang juga sehingga akan lagi yang terjadi. Hanya dibuka aurat kita oleh Allah. Ketika sakit kita tazan bahawa Allah akan kebangkit kita dalam keadaan aurat kita tutup oleh Allah. Yang akan kepegang juga lagi oleh Allah. Dan tiada menghubungkan dia dahaga, diperbuatnya juga yang demikian itu. Tazan lagi dia bahawa ketika dia kebangkit oleh Allah dalam kubur, dia kebangkit di mahsyar, bahawa dia han dipegrah oleh Allah. Dan pajan tazan artinya ketika dia sakit, yang sakitnya akan ibadah dia mati. Juga akan tak temungnya yang tazannya bahawa dia dalam kubur han dipegrah oleh Allah. Di mahsyar han dipegrah oleh Allah. Ini sebagaimana yang tazan kepada Allah, demikianlah yang akan diperbuatkan oleh Allah. Dan barang siapa menyangka dengan Tuhannya bahwa ditetapkan dua kakinya di atas sirat dan tiada tergelincir ke dalam api neraka, maka diperbuatnya yang demikian itu. Kita juga tazan bahawa ketika tengah kita melintas di sirat, bahawa Allah akan keteguhkan kaki kita han bersiru dalam neraka. Pajan tazan atanya ketika kita sakit, yang sakitnya kita mati dengan sakitnya, maka pun yang tazan nanti akan diperbuat oleh Allah sebagaimana yang tazan di kita hamba. Yang benar ini kepada Allah. Banyak ada pegat sangka dengan Allah karena kita termasuk hamba-hamba yang lemah daripada beribadah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan yaitu dalil daripada hadis firman-Nya, ana inda dhanni abdi bi falyadhunnu bi khairan. Yo hadis qudsi dipegang oleh Rasulullah bahwa Allah berfirman kepadanya, dan dipegang oleh Allah dalam sebuah hadis qudsi, artinya firman-firman Allah yang langsung dipegang oleh Rasulullah tanpa perantaraan malaikat Jibril, bahwa dipegang oleh Allah, ana inda dhanni abdi bi. Lun dipegang oleh Allah pakiban menurut prasangka hamba lun kepada lun. Nyan menang Allah. Kiban menurut prasangka kepada Allah, nyan kemenangan Allah. Gedanya berburuk sangka dengan Allah, jangan kelegian tinggal kubur. Gedanya bersangka dengan Allah, berbaik sangka dengan Allah, jangan kelegian tinggal kubur. Yang dia haram hukum bagi gedanya berburuk sangka dengan Allah. Dia adzan bahawa Allah akan azab lun. Takli urang malam tak pegang lelaki ampun ba Allah, ya Allah ampun dosa lun sunat. Tapi yang hotel kena mati dia, hotel sakit gedanya tuannya yang boleh. Baik tak pegang Allah, ya Allah baik nazib lun dengan dosa lun, ya Allah baik menan dia pegang. Berbaik sangka hati dia pegang Allah bahwa Allah akan lupa ampun dia daripada segala dosa, akan memaafkan dia daripada segala kesalahan, akan dibantu dia sehingga oleh Allah dimanapun tempat-tempat yang menakutkan di yaumil mahsyar. Yang payah pegang sangka dengan Allah. Karena Allah hanya menurut prasangka dia, iban dia yang kemudian kubur. Falyadunnu khairan, falyadunnu bi khairan. Maka hendaknya berbaik sangka dengan Lut, falyadunnu bi khairan, maka hendaknya dia menyangka dengan Lut akan yang baik, yang good. Pegang sangka kepada Allah. Nyo firman Allah yang dipegang oleh Allah ba Rasul tanpa perantaraan malaikat Jibril. Maka dia berkiban menurut hati dia kepada Allah, jangan lagi yang dengan kubur Allah. Yang baik dia sangka Allah lagi ashab, lagi nyo, lagi aja nyampe. Baik dia prasangka lagi dia kepada Allah, kepada zat Allah kiban nyampe. Itu menjadi terlintas dalam benak dia, dalam pikiran dia, kiban lihat zat Allahnya, nyampe juga. Tapi hari ke karena ada bahaya tat logika dia yang kena handamu. Handamu kan. Yang berkah nanti ingat benar. Kita menolak kita kan, guru mendung mana, meninggalnya kita, mau tubuh kita. Ini ada bayangkannya,
tu malaikatnya itu api dalam biru kiamat juga. Katanya ada yang nak, yang lagi nya belum dengar tu. Jadi dia hadis sangat janji kan bukan tahu lah ada.เราyakin ada dosa ni orang-orang yang bunga. Mau betul meninggal dekat dalam-dalamnya. Ada orang sakit sakit. Yang itu kira nafri katanya. Yang tengok cik orang yang berdosa Allah. Ana minat yang ana berdosa. Maka apakah ana minat yang ana berdosa? Yang mengenapahnya macam hak ada syukuri ni amat Allah. Karena menyenebut ilmu batinia. Yang napah dia yang makna. Yang napah dia yang berfungsi sebagai zikir. Wate napah kita nyo di damang dalam dahirutnya kuih kandung. Wate tak perlu dah hembuskan napah dia yang putraman. Yang berfungsi zikir napah dia. Dia kan orang yang melatih mana. Ini melatih kalau tingkat yang melatih ya orang dengar orang melatih kan banyak bekas salah kau dia orang ada ilmu ni. Jadi nafah katanya ketika katanya tertarik nafah ikandung nafi dan ikandung nafi dia nafi dan isbah. Dia tertarik la ilaha illallah. Itamang nafah kandung nafi, ditibik nafah kandung isbah. Zikir. Yang fungsikan nafah ke zikir. Yang baru nak syukur kepada nikmat nafah. Bangsa bohnya mentang gelake pertanggungjawaban Allah. Tapi ini apa penjelasan? Tapi baik datang tenang ketika dia sakit bahwa Allah itu Maha katanya. Yang wajib berbaik sangka dengan Allah. Kemudian dipegang oleh Rasulullah, apabila ada jatuh bahwasanya hamba bahwa ia tawasul ia kepada Tuhannya dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa diberi akan dia baik sangka dengan dia tatkala keluar nyawanya, maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala malu bahwa ditolak pintanya karena memuliakan bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka diharapkan kabulnya. Bila pegang alam dari Rasulullah pun pegang Nabi, apabila ada jatuh bahwasanya hamba bahwa ia tawasul ia kepada Tuhannya dengan nabinya, kitanya bertawasul kepada Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melaki ya Allah, ya Allah membilun begat sangkalun keron ya Allah dengan berkat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertawasul kepada Allah dengan Nabi Muhammad. Dan ketika kita melaki ya Allah dengan tatawasul kepada Nabi Muhammad sebagai wasilah permintaan kita kepada Allah, nyan Allah malai ke ketulak doa kita. Pakan malai ketulak doa dia karena mulianya Rasulullah, karena juga mulia Muhammad. Jadi ketika dia bertawasul kepada Allah dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah malai ketulak kita. Malai ketulak doa kita. Sudah melaki ya Allah, kita melaki ya Allah, ya Allah nepugat sangkalun dengan berkat Nabi Ron Muhammad, dengan berkat keagungan, kemegahan Nabi Ron Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hati lonyo begat sangka kepada roh ya Allah. Yang melaki. Yang doa yang melaki dengan tawasul kepada Allah melalui Nabi Muhammad, yang doa nak tolak Allah. Bahkan karena malai Allah tolak. Bahkan malai tolak karena memuliakan Nabi Muhammad. Yang dengan nikmat yang paling raya kita wujud ke umat Nabi Muhammad. Dan kita hamba-hamba Allah daripada umat Muhammad, han kepada orang neraka oleh Allah. Menyo mentang tam Nabi dengan Nabi Muhammad, han kepada orang neraka punya hana ubah bentuk. Padahal berubah bentuk dia.
Kau kepato oleh Allah dalam neraka tu, no? Kandro tu. Karena kita nyo dalam donyanya, Allah tiada semayang. Nam sebagaimana tulisan Muhammad dalam semayang kita. Allah tiada dengku, Allah tiada ruku, Allah tiada i'tidal, Allah tiada sujud. Jadi kaifiat gerak sembahyang kita nyo, yang saban lagi tulisan Muhammad. Maka orang kepato dalam neraka yang apui neraka hai berjauh ni. Ini kelebihan umat Muhammad. Orang teh kepato dalam neraka Allah beri pajau lah apui neraka. Ditukar ke bui. Kamu apa? Tukar ke bui lah dia orang teh dalam neraka. Jadi orang teh disiksa di akhirat daripada golongan Muhammad. Hana umat Muhammad bui yang nang. Bagi yang dia kamu. Dia bertanya, maksud kan bertanya. Dia bertanya, oh jamu. Nantinya yang boleh dah pegang. Dia tanya kau ubah bentuk oleh Allah ke? Bui. Kemau taring. Yang baru. Maka dengan sebab kita bertawasul kepada Allah dengan Nabi Muhammad SAW, maka sangat besar harapan bahwa Allah kabul doa kita. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un. Maaf, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.